Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Setan dilepaskan dari penjaranya. Ayat intinya diambil dari Wahyu 20 ayat 7 dan 8. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Keterangannya, pada akhir masa 1000 tahun, kebangkitan kedua akan berlangsung. Lalu orang-orang jahat akan bangkit dari kematian dan muncul di hadapan Allah untuk pelaksanaan hukuman yang telah tertulis. Begitulah sang pewahyu telah melukiskan kebangkitan orang-orang benar berkata, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum akhir masa 1000 tahun itu. Wahyu 20 ayat yang kelima. Dan Yesaya memaklumkan mengenai orang-orang jahat, mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Yesaya 24 ayat 22. Sekarang setan bersiap-siap untuk menghadapi peperangan sengit yang terakhir demi keunggulan. Sementara kuasanya dicabut dan pekerjaan penipuannya dihentikan, maka raja kejahatan itu menderita sengsara dan kesal. Tetapi ketika orang-orang jahat yang mati sudah dibangkitkan dan ia melihat banyak sekali orang yang berada di pihaknya, harapannya timbul kembali. Dan ia memutuskan untuk tidak menyerah pada peperangan besar ini. Ia akan memimpin segala tentara yang terdiri daripada orang-orang yang sesat di bawah panjinya, dan melalui mereka ia berusaha melaksanakan rencana-rencananya. Orang-orang jahat itu adalah tawanan-tawanan setan. Dengan menolak Kristus, mereka menerima peraturan pemimpin pemberontakan itu. Mereka siap menerima usulan-usulannya dan melakukan tawarannya. Namun sesuai dengan kepintarannya pada waktu permulaan, ia tidak mengetahui bahwa ia sendiri akan menjadi setan. Ia mengaku raja sebagai pemilik dunia yang sah, yaitu warisan yang telah dirampas daripadanya. Ia menyatakan dirinya sebagai penebus kepada rakyatnya yang ditipunya, sambil memberikan kepastian kepada mereka bahwa kuasanya lah yang membangkitkan mereka dari kubur. Dan kini ia hendak melepaskan mereka dari kelaliman yang paling kejam. Kehadiran Kristus tidak diperhatikan. Setan mengadakan mujizat untuk meneguhkan pengakuannya. Ia membuat orang-orang lemah menjadi kuat dan mengilhami mereka dengan semangat dan tenaganya sendiri. Ia berniat memimpin mereka menuju tempat orang-orang kudus dan menduduki kota Allah. Dengan kegembiraan yang meluap-luap, ia menunjuk kepada berjuta-juta banyaknya orang yang telah bangkit dari kematian dan memaklumkan bahwa sebagai pemimpin mereka, ia mampu untuk merebut kota itu dan memperoleh kembali mahkota dan kerajaannya. Setan dilepaskan dari penjaranya. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegur kita, mengingatkan kita bahwa apabila kita tidak memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka pada akhir masa 1000 tahun, kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah disesatkan oleh setan. Dan ketika setan dilepaskan dari rantai itu, dari penjaranya, dia akan kembali menyesatkan bangsa-bangsa dan menuntun untuk menentang Allah. Untuk itu, sepanjang masih ada kesempatan, mari kita memilih berada di pihak Tuhan. Mari terus datang kepada Tuhan, memohon hadirat Tuhanlah yang akan menuntun, menguatkan, memampukan kita untuk setia menjadi pengikut Kristus, beriman kepada Yesus dan menuruti kepada kehendak-kehendaknya. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kita akan bersama-sama dengan umat-umat tebusan dan siap bersama-sama dengan Kristus
dalam masa kekekalan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas anugerah Tuhan yang telah mengingatkan kami pada pagi hari ini untuk terus memilih berada di pihak Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan, ketika masa 1000 tahun itu berakhir, ketika setan dan malaikat-malaikatnya dilepaskan dari rantai mereka, ketika orang-orang jahat dibangkitkan dari kematian mereka untuk menghadapi penghukuman, kami rindu, kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, jemaat demi jemaat, tidak termasuk dalam kelompok itu. Kami rindu dengan pertolongan Tuhan, Engkaulah yang memampukan kami untuk setia hingga akhir, sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami akan siap hidup bersama-sama sampai selama-lamanya dengan Tuhan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.